Dengarkan baik-baik. Apa yang akan kusampaikan kepadamu mungkin akan mengguncang dasar-dasar pemikiranmu. Sepanjang hidupmu, kau percaya bahwa alam semesta merespons permintaanmu, doamu, keinginanmu. Namun, bagaimana jika ku katakan itu bohong? Alam semesta tidak merespons permintaan. Pada akhir 7 hari, Anda akan merasakan bahwa yang tak terlihat telah mulai menata ulang dirinya demi kebaikan Anda, menunjukkan bahwa penciptaan sejati terjadi ketika tindakan, emosi, niat, dan keheningan bersatu dalam harmoni sempurna. Transformasi sejati tidak datang dari meminta, berharap. Ia merespons dekret. Saat kebanyakan orang memohon kemakmuran, segelintir orang memilih untuk memerintahkannya, dan segelintir orang inilah yang mengubah segalanya di sekitar mereka. Ini bukan kutemukan dalam buku, melainkan melalui pengalaman hidup. Ada saat-saat ketika jalan seolah terblokir, masalah muncul bertubi-tubi, dan segala sesuatu menunjukkan bahwa upaya saya akan sia-sia. Namun ketika saya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan dalam hati menyatakan demikianlah adanya, sesuatu berubah seketika. Ada saatnya aku tercekik utang, tidak percaya diri, memohon kepada Tuhan untuk sebuah kesempatan. Namun semakin aku memohon, semakin alam semesta menggema, jadilah itu, dan aku tetap terperangkap dalam kekurangan, sampai hari aku berhenti meminta, dan mulai mendekretkan. Hari ini aku akan mengungkapkan 10 kata sakral yang membuka jalan menuju kemakmuran dalam hidupku, kata-kata yang membawa frekuensi kuno dan dapat sepenuhnya mengubah realitasmu. Aku ada. 2 kata, 2 getaran yang begitu dipahami, dapat sepenuhnya mengubah garis realitasmu. Untuk waktu yang lama, aku tidak memahami kedalaman maknanya. Kupikir aku ada hanyalah permulaan sebuah kalimat. Namun sesungguhnya, itu adalah awal mula penciptaan. Tubuh Anda rileks, pikiran Anda tenang, dan hati Anda akhirnya mengerti bahwa ia bisa beristirahat, karena benihnya telah ditanam. Saya mengingat dengan jelas sebuah momen yang mengubah perspektif saya tentang hal ini. Setiap kali kau mengucapkan kata-kata ini, kau mengirimkan perintah vibrasional kepada alam semesta. Kau memberitahu kekuatan pencipta. Inilah yang kuputuskan untuk menjadi. Renungkan bersamaku. Berapa kali sehari kau menggambarkan dirimu dari posisi kekurangan? Cukup pejamkan mata Anda. Bernapaslah dalam-dalam dan say sudah tuntas. Ulangi sampai Anda merasakan getaran frasa itu di dalam dada Anda. Dan kemudian lepaskanlah. Ini adalah ekspresi keselarasan mutlak, di mana kehendak saya dan tatanan ilahi bertemu dalam harmoni. Aku lelah. Aku tidak beruntung. Aku buruk dalam mengelola uang. Dan kau bahkan tidak menyadari bahwa setiap kali kau melakukan ini, kau membentuk identitasmu dari kekurangan. Kebanyakan orang hidup dengan mengulang dekret-dekret keterbatasan secara tidak sadar. Segala yang ada dimulai pada suatu titik dengan seseorang yang berkata, "Aku mampu." Dan itulah yang alam semesta harapkan untuk didengar darimu. Ketika kau menyatakan siapa dirimu dengan keyakinan, hidup akan tunduk. Dan alam semesta, sebuah cermin yang patuh, hanya memantulkan kembali apa yang kau proklamirkan. Ketika aku mulai memahami prinsip ini, sesuatu terbangun di dalam diriku. Aku ingat jelas suatu pagi menatap cermin dan, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, berkata, "Aku makmur." Rasanya aneh. Ini adalah pola pikir seseorang yang menghayati sudah selesai. Saya teringat seorang siswa dalam salah satu program saya yang terus-menerus mengulang, "Saya ingin sehat, saya ingin sehat." Tapi dia mengatakannya dengan ketakutan, dengan keputusasaan. Rasanya seperti bohong. Tapi aku terus mengatakannya. Awalnya tubuhku menolak, dan itu wajar karena kau sedang memprogram ulang kebiasaan bertahun-tahun. Perlahan, aku merasakan energiku bergeser, sikapku berbeda. Aku mulai berjalan dengan kepala tegak. Saya menegaskan, memvisualisasikan, percaya. Tetapi segera setelah itu saya mulai bertanya, bagaimana jika itu tidak terjadi? Bagaimana jika saya salah? Bagaimana jika ini adalah sebuah penghalang? Ini meniadakan energi kreatif. Sudah selesai adalah penawarnya. Saya menutup mata dan menyatakan, sudah tuntas.
Bukan dengan keputusasaan tetapi dengan ketenangan yang seolah datang dari alam lain. Pengalaman itu mengajarkan saya bahwa manifestasi bukanlah sihir. Ini sistematis. Setiap deklarasi, setiap visualisasi, dan setiap tindakan yang selaras berfungsi sebagai magnet, menarik orang, peluang, dan sumber daya yang dulunya tampak mustahil. Dan anehnya peluang-peluang mulai muncul. Ilmu saraf hari ini mengonfirmasi intuisiku saat itu. Otak tidak membedakan antara yang nyata dan yang dibayangkan. Ketika kau menyatakan aku makmur, itu mengaktifkan area otak yang sama persis seperti seseorang yang benar-benar makmur. Selama seminggu penuh sebelum tidur, Anda melepaskan diri dari dunia luar, menutup mata dan membenamkan diri dalam realitas ideal Anda. Visualisasikan setiap detail. Rasakan emosi telah mencapai tujuan Anda, sukacita, rasa syukur, dan kelimpahan yang mengalir ke dalam hidup Anda. Neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin membanjiri sistem tubuhmu, dan tubuhmu mulai berperilaku seolah kesuksesan sudah nyata. Ilmu saraf menyebut ini sebagai penguatan positif sirkuit saraf. Semakin Anda merasakan dan meyakini, semakin otak Anda mengondisikan dirinya untuk bertindak seolah-olah realitas itu sudah ada. Dan alam semesta merespons hal itu, bukan pada kata-katamu, melainkan pada getaran emosional yang dibawanya. Itulah mengapa Aku Ada adalah portal paling kuat dari semuanya. Ia mendefinisikan identitas yang mendikte segala yang kau alami. Menginginkan kemakmuran, maka berhentilah berkata aku miskin. Menginginkan cinta, berhentilah mengulang aku sendirian, karena setiap kali kau mengatakan aku ada, kau sedang menciptakan dan tidak ada netralitas dalam penciptaan. Peristiwa yang mengubah hidup saya bukan hanya episode terisolasi. Itu adalah awal dari praktik harian yang diulang dengan disiplin, menghubungkan keinginan dengan realitas, dan membuat yang tak terlihat menjadi nyata. Saya belajar bahwa keheningan adalah kuil sejati penciptaan. Kau selalu menciptakan sesuatu, entah itu perluasan dirimu atau keterbatasanmu. Aku teringat sebuah kejadian yang sangat berkesan. Aku sedang memberikan kuliah di Kanada, dan saat jeda, seorang wanita mendekatiku, terlihat emosional. Dia memberitahuku, Bob, selama bertahun-tahun aku selalu berkata pada diriku sendiri, aku adalah korban. Sampai hari aku mendengar Anda mengatakan bahwa alam semesta mematuhi apa yang kita proklamirkan. Malam itu aku memutuskan untuk berubah. Aku mulai berkata, aku bebas, aku mampu, aku makmur. Dalam beberapa bulan aku meninggalkan pernikahan yang penuh kekerasan, membuka bisnis sendiri, dan untuk pertama kalinya merasa hidup. Ketika mendengarnya, aku mengerti bahwa dua kata ini memiliki kekuatan untuk membebaskan setiap manusia jika diucapkan dengan keyakinan dan emosi. Sekarang izinkan aku mengajukan pertanyaan langsung kepadamu. Apa yang selama ini kau nyatakan tentang dirimu setiap hari? Karena tanpa menyadarinya, kau mungkin sedang menegaskan kebalikan dari apa yang kau inginkan. Hal terakhir yang datang. Kaulah yang pertama berubah. Getaran mendahului manifestasi. Kehidupan luarmu hanyalah cermin dari keadaan internalmu. Ketika kau merasakan, percaya, dan menyatakan dengan emosi yang tak terlihat, mulai menata ulang dirinya sendiri. Dan alam semesta tidak membedakan ironi, sarkasme, atau kelelahan. Ia hanya merespons, jadilah itu. Menarik untuk dicatat bahwa tokoh-tokoh seperti Steve Jobs, Oprah Winfrey, dan Denzel Washington selalu berbicara tentang diri mereka dari perspektif seseorang yang sudah berhasil. Saat itulah saya menyadari sesuatu yang fundamental. Pengetahuan tanpa tindakan hanyalah informasi, dan informasi tanpa emosi tidak menciptakan transformasi. Mereka akan berkata, aku adalah pembawa pesan, aku adalah saluran tujuan, aku adalah instrumen transformasi. Tidak ada dari mereka yang menunggu untuk meraih kesuksesan sebelum mengidentifikasi diri dengannya. Mereka terlebih dahulu menegaskan siapa diri mereka, dan sebagai konsekuensinya, menarik keadaan yang selaras. Namun kebalikannya juga benar. Ada orang-orang yang sangat berbakat namun tetap terperangkap oleh identitas yang membatasi. Mereka berkata, aku biasa-biasa saja, aku tidak beruntung, aku seorang kegagalan. Dan coba tebak, hidup mereka hanya mengonfirmasinya.
Bukan karena alam semesta itu kejam, tetapi karena ia koheren. Ia hanya memantulkan kembali siapa dirimu dalam esensimu. Dulu ketika aku masih muda dan bangkrut, aku mengulanginya selama berbulan-bulan. Aku adalah kegagalan. Aku sangat mempercayainya sehingga alam semesta terus menjaga kebenaran itu tetap hidup di sekitarku. Segala yang ku coba berantakan. Tubuh merespons apa yang diyakini pikiran. Dan ketika pikiran berkata sudah selesai, tubuh patuh. Berapa kali Anda menggagalkan suatu proses karena Anda tidak sabar menunggu? Berapa kali Anda memulai sesuatu dan menyerah karena tidak melihat hasil langsung? Sampai suatu hari lelah menderita. Aku memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen. Aku menulis di selembar kertas. Aku adalah kesuksesan. Aku adalah kelimpahan. Aku adalah yang dibimbing. Aku menempelkannya di cermin kamar mandi dan membacanya keras-keras setiap pagi, bahkan tanpa mempercayainya. Dan sesuatu yang misterius mulai terjadi. Dalam beberapa minggu sikapku berubah. Ide-ideku menjadi lebih jernih. Dan aku mulai membuat keputusan yang sebelumnya aku takuti. Seorang teman mengundangku ke seminar pengembangan diri. Seminar itu mengubah jalan hidupku. Hari ini aku mengerti, alam semesta tidak membutuhkan waktu untuk berubah. Akulah yang perlu mengubah siapa yang aku klaim sebagai diriku. Dan mungkin kau mendengarku dan berpikir, tapi Bob, bagaimana jika aku mengafirmasi aku makmur dan masih tidak punya uang? Jawabannya sederhana, uang adalah uang. Dan ketika kau paling tidak menduganya, yang terlihat bertransformasi untuk mencerminkan dirimu yang baru. Oleh karena itu, jangan hanya mengatakan, aku ada secara sambil lalu. Ucapkan dengan kebenaran. Ucapkan dengan emosi. Pejamkan matamu dan rasakan. Rasakan bagaimana rasanya mengatakan, aku makmur. Rasakan bagaimana rasanya mengafirmasi, aku layak. Karena kemakmuran bukanlah sesuatu yang kau taklukkan, melainkan sesuatu yang kau izinkan dirimu untuk menjadi. Cobalah latihan ini selama 7 hari. Setiap pagi sebelum ada kata negatif keluar, dari mulutmu lihatlah ke cermin, tarik napas dalam-dalam dan katakan, aku adalah kehidupan, aku adalah cahaya, aku adalah kelimpahan. Jangan menunggu merasa siap, katakan saja. Kau akan menyadari bahwa seiring berjalannya hari, tubuhmu mulai merespons. Kau berjalan berbeda, berbicara berbeda, berpikir berbeda. Dan dunia pun merespons. 2 kata ini, aku ada, lebih dari sekadar afirmasi. Mereka adalah awal mula dari semua ciptaan. Karena hidup selalu mematuhi mereka yang tahu siapa diri mereka. Ketika aku benar-benar memahami kekuatan, aku mendekretkan segalanya berubah. Selama bertahun-tahun, aku meminta. Aku meminta peluang, uang, kejelasan. Aku meminta dengan keyakinan, tetapi juga dengan ketakutan. Dan ketakutan yang hening itu adalah racun yang menetralkan setiap kekuatan kreatif. Saat itulah aku menyadari, alam semesta tidak digerakkan oleh permintaan. Ia tunduk pada dekret. Permintaan datang dari orang yang ragu. Dekret datang dari orang yang tahu. Aku mendekretkan lebih dari sekadar frasa. Itu adalah sikap batin. Itu adalah saat kau berhenti memohon agar sesuatu terjadi dan memutuskan bahwa itu akan terjadi. Itu adalah saat kau mengambil kursi pencipta, bukan lagi kursi pengemis spiritual. Aku mulai mempraktikkan ini selama salah satu periode paling menantang dalam hidupku. Aku punya utang, tanggung jawab, dan masa depan yang tidak jelas. Alih-alih berdoa berkata, tolong Tuhan bantu aku keluar dari situasi ini, aku mulai berkata, aku mendekretkan bahwa kelimpahan mengalir kepadaku sekarang. Awalnya, itu tampak arogan. Ia merespons dengan tepat frekuensi keyakinan Anda. Oleh karena itu, setiap kali Anda menetapkan sesuatu, akhiri dengan kata-kata ini, sudah selesai. Ucapkan dengan hati Anda. Ucapkan dengan seluruh tubuh Anda. Dan kemudian, hiduplah seolah-olah itu sudah nyata. Namun perlahan, aku menyadari bahwa itu bukan kesombongan. Itu adalah keyakinan yang bergerak. Aku mendekretkan adalah terjemahan praktis dari keyakinan aktif. Itu adalah saat pikiran, hati, dan roh selaras untuk memancarkan perintah vibrasional. Fisika kuantum hari ini menunjukkan bahwa observasi sadar mengubah realitas yang diamati.
Ini berarti tindakan sederhana memosisikan dirimu dengan keyakinan sudah memengaruhi medan kemungkinan. Ketika kau mengatakan, "Aku mendekretkan kemakmuran," kau tidak hanya mengucapkan suara. Kau mengirimkan gelombang niat ke medan kuantum yang merespons koherensi emosional suaramu. Aku mengalaminya sendiri. Aku ingat suatu periode ketika aku perlu melipat gandakan hasil keuanganku. Aku sudah tahu semua konsepnya, tapi sesuatu di dalam diriku masih ragu. Yang akan digunakan dalam eksekusi sebenarnya. Pikiran tidak membedakan apakah kemenangan itu dibayangkan atau diwujudkan. Ia bereaksi seolah-olah pengalaman itu sudah terjadi. Suatu hari, aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku mendekretkan bahwa klien ideal datang kepadaku sekarang." Dan aku terus mengulanginya, bukan sebagai mantra kosong, tetapi dengan keyakinan bahwa itu sudah menjadi kenyataan. Minggu itu 3 kontrak baru muncul, tanpa aku harus melakukan usaha ekstra di luar kebiasaan. Dekret mengubah getaran internal, dan getaran internal mengubah medan di sekitarnya. Mungkin kau bertanya-tanya, "Tapi Bob, bagaimana jika aku mendekretkan dan tidak terjadi apa-apa?" Itulah jebakan pikiran yang masih berpikir seperti pengemis. Dekret bukanlah permintaan untuk masa depan, itu adalah afirmasi dari sesuatu yang sudah ada. Ketika kau ragu, kau membatalkan perintah itu. Alam semesta merespons frekuensi dominan, bukan pada kata-kata itu sendiri. Itulah mengapa mendekretkan menuntut kemurnian emosi dan konsistensi. Ada sesuatu yang sangat transformatif ketika kau mengatakan, "Aku mendekretkan" dengan lantang. Kata-kata itu memiliki bobot, tubuhmu bergetar, dan alam bawah sadarmu terbangun. Dengan kata lain, mewujudkan bukanlah keyakinan mistis. Ini adalah proses neurokimia yang mengubah niat menjadi tindakan dan hasil konkret. Kekuatan saya mewujudkan juga terletak pada kejelasan dan kekhususan dari apa yang diinginkan. Pada titik ini saya memahami bahwa saya perlu melampaui membaca dan teori. Saya perlu menghayati apa yang saya inginkan dan mendeklarasikannya dengan keyakinan. Studi menunjukkan bahwa ucapan yang syarat emosi mengaktifkan area otak spesifik yang terkait dengan pengambilan keputusan dan rasa kekuatan pribadi. Seolah-olah kau membangunkan raksasa yang tertidur di dalam dirimu. Seolah-olah tubuh Anda berkata, penciptaan telah dimulai. Keadaan mental ini mengurangi penundaan dan meningkatkan kejelasan tujuan. Dan kebangkitan ini menciptakan efek riak. Sikapmu bergeser, pilihanmu berubah, dan dunia mulai selaras dengan identitas barumu. Saya ingat seorang mahasiswa, seorang pria sederhana, yang mendekati saya di salah satu seminar yang saya pimpin di Los Angeles. Gagasan mulai muncul, keputusan yang saya tunda menjadi mendesak, dan saya menyadari bahwa hidup menanggapi ritme baru saya. Sekarang menciptakan pergerakan. Dia bercerita bahwa dia hampir kehilangan rumahnya. Saya mengajarkan kepadanya prinsip ketetapan. Saya berkata kepadanya, selama 7 hari jangan meminta, jangan mengeluh. Ketegangan lenyap, ide-ide muncul dengan jernih, dan solusi yang tadinya mustahil seolah hadir dengan sendirinya. Seolah alam semesta menjawab, "Jika kamu percaya, aku bertindak." Dan ini bukan sekadar masalah keyakinan buta, ada dasar ilmiah di balik proses ini. Cukup nyatakan dengan emosi, "Saya tetapkan stabilitas finansial dan harmoni dalam hidup saya sekarang." Dia menatap saya dengan skeptis, tetapi memutuskan untuk mencobanya. Beberapa minggu kemudian, saya menerima sebuah surat. Dia telah mencapai kesepakatan dengan bank, menegosiasikan ulang utangnya, dan yang paling penting diundang untuk pekerjaan baru dengan gaji 2 kali lipat dari sebelumnya. Dalam surat itu, dia menulis, "Bob, ketika saya mulai menetapkan, ada sesuatu dalam diri saya yang berubah. Saya merasa sudah memiliki solusinya, bahkan sebelum itu muncul. Itulah kekuatan dari saya tetapkan. Dan saya ingin Anda menyadari satu hal. Menetapkan bukan tentang menantang alam semesta, ini tentang menyelaraskan diri dengannya. Ketika Anda menetapkan, Anda tidak menuntut, Anda mengonfirmasi. Anda berkata, saya mengakui kekuatan di dalam diri saya, dan saya memilih untuk menggunakannya sekarang. Ini adalah bahasa yang dimengerti alam semesta. Ia tidak berbicara bahasa permohonan, melainkan bahasa keputusan. Berapa kali Anda menunggu saat yang tepat
tanda yang tepat, kesempatan yang sempurna. Berapa kali Anda menunda keputusan karena Anda belum memiliki semua jawaban? Menetapkan adalah membebaskan diri dari siklus ini. Ini adalah bertindak sebelum melihat, menegaskan sebelum menyentuh. Itulah mengapa para visioner hebat selalu terlihat terlalu berani. Thomas Edison sebelum menyalakan bola lampu pertama, sudah menetapkan bahwa akan mungkin untuk menerangi dunia. Dia tidak meminta persetujuan, dia menetapkan cahaya. Saya sering mengatakan bahwa ketetapan adalah kata sandi vibrasi menuju kemakmuran. Setiap kali Anda mengatakan, saya tetapkan, Anda mengaktifkan kekuatan yang tidak aktif dalam diri Anda. Acara itu mengubah arah karier saya. Jika saya menunggu saat yang tepat, itu tidak akan pernah tiba. Anda perlu memahami bahwa alam semesta adalah cermin yang hanya memantulkan apa yang ada di masa kini. Dan jika Anda mempertahankan praktik ini dengan emosi dan kebenaran, Anda akan melihat bahwa pintu-pintu yang tadinya terkunci akan mulai terbuka dengan mudah. Jadi, ujilah ini. Selama 7 hari ke depan, ganti setiap permintaan dengan sebuah ketetapan. Anda menyadari bahwa hidup tidak terjadi pada Anda, tetapi melalui Anda. Jangan katakan, saya harap saya bisa mencapainya. Katakan, saya tetapkan bahwa saya mencapainya. Jangan katakan, semoga suatu hari nanti saya memiliki kedamaian. Katakan, saya tetapkan kedamaian sekarang dan rasakan perbedaannya. Anda akan menyadari bahwa tubuh Anda bereaksi berbeda, bahwa suara Anda berubah nada, bahwa pikiran Anda selaras dengan semangat Anda. Dan pada saat itu, alam semesta mulai menata ulang yang tak terlihat agar yang terlihat patuh. Karena kekuatan sejati bukan pada meminta, ini pada menetapkan. Dan ketika Anda menetapkan dengan keyakinan, alam semesta tunduk, hal yang mustahil bergeser, dan hidup Anda mulai mencerminkan dengan tepat apa yang telah Anda putuskan untuk menjadi. Sekarang, ini mungkin adalah kata yang paling disalahpahami bagi mereka yang mencari transformasi. Orang percaya mereka akan berubah ketika keadaan membaik, ketika mereka punya uang, ketika saat yang tepat tiba. Dan justru penantian inilah yang membuat mereka terperangkap. Alam semesta tidak beroperasi di masa depan, ia hanya menanggapi masa kini. Sekarang adalah satu-satunya waktu nyata yang ada, satu-satunya portal manifestasi. Segala yang Anda inginkan hanya dapat lahir pada saat Anda memutuskan, di sini dan sekarang. Saya mempelajari ini ketika saya menyadari betapa banyak saya menunda kemakmuran saya sendiri. Saya dulu berkata pada diri sendiri, suatu hari saya akan kaya, suatu hari saya akan sukses, suatu hari semuanya akan pada tempatnya. Dan suatu hari itu tidak pernah tiba, karena suatu hari adalah sebuah jebakan. Ini terlihat tidak bersalah, tetapi ini adalah cara paling canggih pikiran menunda kebangkitan Anda. Alam semesta mendengar vibrasi Anda dan merespons. Demikianlah suatu hari nanti. Kekuatan sejati terletak pada menyatakan dan bertindak sekarang. Ketika saya mulai menegaskan, saya tetapkan kemakmuran sekarang, ada sesuatu dalam diri saya yang berubah. Saya tidak melihat uang tiba-tiba mengalir masuk, tetapi saya melihat kejelasan. Ini memutus siklus penantian dan mengaktifkan energi penciptaan. Pernahkah Anda menyadari bahwa kebanyakan orang hidup terperangkap di antara masa lalu dan masa depan? Mereka menghidupkan kembali kesalahan lama dan memproyeksikan harapan yang jauh. Tetapi mereka hampir tidak pernah sepenuhnya hadir. Ketika mereka berada di masa lalu, mereka merasakan rasa bersalah. Ketika mereka berada di masa depan, mereka merasakan ketakutan. Itulah mengapa kecemasan sangat umum. Ini adalah hasil dari hidup di luar sekarang. Jalani hari Anda dengan ketenangan, dengan keyakinan seseorang yang sudah tahu alam semesta, bekerja untuk mendukung mereka. Karena kenyataannya, ketika Anda menyatakan sudah tuntas, Anda tidak hanya menutup sebuah siklus, Anda mengaktifkan realitas baru. Sekarang adalah satu-satunya titik di mana tidak ada rasa bersalah, tidak ada ketakutan, hanya kekuatan. Saya ingat percakapan dengan seorang pengusaha muda yang mendekati saya dalam keputusasaan. Dia berkata, "Bob, saya ingin mengubah hidup saya, tetapi saya rasa saya belum siap." Saya menatapnya dan bertanya, "Kapan Anda akan siap?"
Dia terdiam. Saya melanjutkan, keputusan tidak akan pernah terasa kurang menyakitkan besok. Jika Anda tidak bertindak sekarang, besok akan sama seperti hari ini. Dia menatap saya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Kalau begitu, saya memutuskan sekarang." Beberapa bulan kemudian, dia menulis kepada saya mengatakan bahwa dia telah membuka bisnisnya sendiri dan melipat gandakan. Itulah mengapa kata-kata dan ketetapan bekerja. Setiap frasa yang Anda ucapkan dengan emosi bukan hanya suara. Itu adalah energi yang membentuk pola saraf yang mengarahkan tindakan Anda. Penghasilannya. Bukan karena dia menunggu saat yang tepat, tetapi karena dia menciptakannya. Itulah rahasianya. Saat yang tepat tidak ada. Ia dibangun ketika Anda memutuskan bahwa sekarang sudah cukup. Setiap kali Anda mengatakan, "Saya masih belum bisa, saya masih belum punya, saya masih belum tahu," Anda melatih alam semesta untuk menjaga Anda tetap di tempat yang sama. Sekarang adalah pemutusan pola itu. Mengamati kehidupan orang-orang paling sukses, mereka semua memiliki satu ciri umum, keyakinan yang tak tergoyahkan pada keputusan mereka. Mereka tidak terus-menerus mempertanyakan apakah segala sesuatunya akan berhasil. Mereka bertindak seolah-olah sudah berhasil. Ini adalah saat Anda berhenti bernegosiasi dengan ketakutan dan mulai bergetar dengan kekuatan. Ada penjelasan ilmiah untuk ini. Penelitian menunjukkan bahwa ketika Anda membuat keputusan segera, otak melepaskan dosis dopamin yang meningkatkan fokus dan motivasi. Tindakan di masa kini memicu sirkuit pencapaian internal. Ada saat dalam perjalanan saya sendiri, ketika saya perlu menerapkan prinsip ini dengan segala keyakinan yang saya miliki. Saya telah diundang untuk berbicara di sebuah acara internasional, tetapi saya merasa tidak aman. Suara keraguan berkata, "Mungkin tahun depan." Malam itu saya duduk di tempat tidur dan memejamkan mata. Saya mengingat kekuatan sekarang. Saya menarik napas dalam-dalam dan menyatakan, "Saya tetapkan bahwa saya siap sekarang." Keesokan harinya, saya menerima undangan itu. Ia tidak dapat menanggapi apa yang Anda rencanakan untuk menjadi hanya apa yang Anda di saat ini. Oleh karena itu, setiap manifestasi adalah tindakan keberanian. Keberanian untuk mengatakan, "Saya sekarang adalah apa yang saya inginkan." Banyak orang takut bertindak di masa kini karena mereka merasa belum memiliki semua jawaban. Tetapi sekarang itu cerdas. Ketika Anda mengambil langkah pertama, yang kedua akan terungkap. Jalan akan menerangi seiring Anda berjalan. Sekarang adalah percikan yang menyulut cahaya. Saya ingat pernah membaca kutipan dari Walt Disney. Waktu terbaik untuk memulai adalah selalu sekarang. Dia tidak menunggu untuk memiliki semua sumber daya, juga tidak semua jaminan. Setiap tindakan, tidak peduli seberapa kecil, adalah batu bata dalam membangun realitas yang diinginkan. Ketika saya mengintegrasikan, saya mewujudkan ke dalam rutinitas saya merasakan energi tujuan dan penyelarasan yang intens. Dia mulai dengan sebuah ide, sebuah pensil, dan sebuah mimpi. Kerajaan yang tumbuh darinya adalah konsekuensi dari keputusan sederhana yang dibuat di masa kini. Dan itulah persis bagaimana kemakmuran termanifestasi. Pertama Anda merasa, lalu Anda menyatakan, dan kemudian Anda bertindak di masa kini. Sekarang adalah altar tempat yang tak terlihat menjadi terlihat. Di sanalah Anda menanam benih realitas baru Anda. Dan setiap kali Anda menunda, Anda menabur keraguan alih-alih keyakinan. Jadi izinkan saya menantang Anda. Berapa hari lagi Anda akan membiarkan nanti mengendalikan hidup Anda? Berapa kali lagi Anda akan melihat peluang dan berkata, "Belum"? Ketika saya mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam kehidupan sehari-hari, saya merasa seperti bekerja dengan hukum universal, tetapi juga dengan hukum internal tubuh dan pikiran saya sendiri. Kebenarannya adalah tidak akan pernah ada masa depan yang lebih tepat daripada saat ini juga. Pejamkan mata Anda, tarik napas dalam-dalam, dan katakan, "Saya tetapkan bahwa transformasi saya dimulai sekarang." Rasakan getaran dari frasa itu. Karena pada saat itulah alam semesta mulai bergerak demi Anda. Tidak ada hari esok bagi mereka yang terbangun hari ini. Dan hari ini, Anda dimulai saat Anda memutuskan untuk hidup sekarang. Sudah selesai. Dua kata ini mengakhiri seluruh siklus.
Itu adalah suara hening yang berkata, "Saya tidak perlu melihat untuk tahu." Dan ketika Anda mencapai titik ini, ketika Anda benar-benar merasa itu sudah selesai, alam semesta segera mengkonfirmasi ketetapan Anda karena Anda tidak lagi memberikan perlawanan. Sungguh mencolok bagaimana ketika kata-kata ini melambangkan titik di mana keinginan berhenti menjadi kemungkinan dan menjadi kepastian. Ini adalah saat Anda menyerahkan kecemasan, ketakutan, dan keraguan, dan akhirnya percaya bahwa alam semesta telah memulai proses manifestasi. Ketika saya memahami kekuatan dari sudah selesai, saya menemukan sesuatu yang telah saya cari selama puluhan tahun. Kedamaian. Untuk waktu yang lama, bahkan setelah mempelajari tentang pikiran dan hukum tarik-menarik, saya membuat kesalahan yang halus, namun fatal. Ini adalah pemahaman bahwa Anda tidak bergantung pada faktor eksternal, bahwa setiap hasil adalah cerminan dari energi, pilihan, dan tindakan Anda. Ia tidak mengatakan, "Saya harap itu terjadi." Ia menyatakan, "Itu sudah terjadi." Kecemasan adalah pencuri keajaiban terbesar. Ini memancarkan vibrasi ketidakpercayaan kepada alam semesta. Dengan mengatakan sudah tuntas, Anda mengizinkan alam semesta untuk bertindak. Ini seperti menandatangani bab terakhir sebuah buku, mengetahui ceritanya sudah tertulis. Ketika Anda menetapkan sesuatu dan kemudian menunggu hasilnya dengan gelisah, seolah-olah Anda berkata, "Saya tidak percaya ini benar-benar sedang bergerak." Tetapi ketika Anda mengatakan, "Sudah selesai," dengan emosi dan keyakinan, sesuatu menata ulang di dalam diri Anda. Saat itu larut malam, dan saya khawatir tentang utang-utang yang tampaknya tidak dapat diatasi. Saya merasa kecil menghadapinya. Saya telah mencoba segalanya, perencanaan, doa, strategi. Tidak ada yang tampaknya berhasil. Hingga kelelahan saya duduk di tempat tidur, memejamkan mata dan berkata dengan tegas, "Sudah selesai." Pada saat itu tidak ada bukti, tidak ada logika, tetapi ada sesuatu di dalam diri saya yang tenang. Saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Sebaliknya, mengakui hambatan dan bertindak secara strategis adalah bagian dari proses. Tetapi perbedaannya terletak pada sikap. Sementara kebanyakan bereaksi terhadap masalah, mereka yang mewujudkan mengubah setiap tantangan menjadi peluang untuk berkreasi, belajar, dan berkembang. Keesokan harinya, saya menerima panggilan tak terduga dengan tawaran pekerjaan yang akan menjadi langkah pertama dalam pemulihan finansial saya. Sampai hari ini, saya percaya bahwa yang berubah bukanlah dunia, melainkan saya. Tetapi ketika saya spesifik, saya mewujudkan kelimpahan dalam proyek-proyek saya, menarik klien yang selaras, dan peluang yang memperluas dampak saya. Alam semesta merespons dengan presisi. Saya berhenti bergetar dengan keputusasaan dan mulai bergetar dengan keyakinan. Sains mulai memahami fenomena ini. Penelitian menunjukkan bahwa ketika pikiran memasuki keadaan keyakinan, otak melepaskan serotonin yang bertanggung jawab atas perasaan sejahtera dan keseimbangan emosional. Suatu hari, saya memintanya untuk mengubah satu hal saja, mengganti "saya ingin" dengan "sudah selesai." Dia menatap saya dan bertanya, "Tapi bagaimana jika saya masih sakit?" Saya tersenyum dan menjawab, "Anda tidak mengafirmasi apa yang Anda lihat." Pergeseran kimiawi ini mengubah postur tubuh Anda, keputusan Anda, bahkan bahasa tubuh Anda. Individu yang yakin menarik situasi yang selaras dengan energi kepastian. Mereka tidak memohon, mereka menginspirasi. Ketika Anda menyatakan sudah selesai, Anda mengirimkan sinyal yang jelas kepada alam semesta. Saya percaya. Dan kepercayaan adalah getaran paling kuat yang ada. Ia tanpa susah payah mengkomunikasikan iman, kepastian tanpa kekakuan. Saya belajar bahwa kepercayaan adalah bentuk doa yang paling murni. Ketika Thomas Edison ditanya tentang ribuan kegagalan sebelum menemukan bola lampu, dia menjawab dengan tenang, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil." Dia sudah bergetar pada frekuensi sudah selesai. Dia tahu itu hanya masalah waktu sampai yang tak terlihat menjadi terlihat. Namun pahamilah, sudah selesai bukanlah kepasifan. Itu tidak berarti berdiam diri dan menunggu. Ini adalah penyerahan diri yang aktif. Anda bertindak, tetapi tanpa ketegangan.
Ketika Anda merasakan, meyakini, dan bertindak selaras dengan deklarasi Anda, alam semesta merespons dengan tak terelakkan. Dan justru siklus inilah, niat, emosi, tindakan, dan hasil yang mengubah kehidupan biasa menjadi perjalanan yang luar biasa. Anda melakukan apa yang perlu dilakukan, dengan ketenangan seseorang yang tahu benih akan bertunas pada waktu yang tepat. Sama seperti petani yang menanam dan percaya pada siklus alam, Anda menanam ketetapan Anda dan percaya pada panen. Dia tidak menggali benih setiap hari untuk memeriksa apakah sudah tumbuh. Dia menyirami, melindungi, dan menunggu. Anda mengafirmasi apa yang Anda putuskan untuk dilihat. Dia mulai berkata setiap hari, "Sudah selesai. Tubuh saya beregenerasi, kesehatan saya membaik." Beberapa bulan kemudian, dia kembali ke kantor saya dengan laporan medis. Kesembuhannya mengejutkan para dokter itu sendiri. Sudah selesai adalah penawar untuk ketergesaan ini. Ini adalah undangan untuk percaya pada waktu ilahi. Alam semesta tidak terburu-buru, tetapi tidak pernah terlambat. Makan, berjalan, berbicara, dan bernapaslah seperti seseorang yang sudah memiliki apa yang mereka minta. Karena sejatinya Anda sudah memilikinya. Yang tak terlihat hanyalah menata diri agar yang terlihat menyusul. Sudah selesai. Bukanlah keyakinan buta. Pikirkanlah. Setiap kali Anda mengatakan demikianlah adanya, Anda menyatakan kepada alam semesta bahwa Anda menerima kesimpulan dari ketetapan Anda, bahwa Anda percaya pada aliran kehidupan yang tak terlihat, dan bahwa Anda melepaskan semua perlawanan atau keraguan. Ini adalah kesadaran yang terbangun bahwa penciptaan sudah terjadi pada bidang vibrasi, dan yang tersisa hanyalah membiarkannya mekar pada waktu yang tepat. Dan ketika kepastian ini menetap, Anda tidak lagi hidup meminta bukti. Anda menjadi bukti itu sendiri. Jadi tarik napas dalam-dalam dan nyatakan sudah selesai, dan rasakan kedamaian yang mengikutinya. Kedamaian ini adalah tanda bahwa alam semesta telah mendengar dan telah mulai bertindak. Sudah tuntas. Kata-kata ini membawa kekuatan spiritual yang sedikit orang pahami. Ketika saya mulai menggunakannya, saya melihat bahwa pernyataan yang samar-samar menghasilkan hasil yang samar-samar. Ini tidak hanya berarti sesuatu telah berakhir. Ini menandakan bahwa segala sesuatu yang perlu dilakukan telah diselesaikan pada bidang spiritual, mental, dan vibrasi. Ini adalah titik tanpa kembali, di mana keraguan berhenti ada dan iman mengambil alih kendali penuh. Ketika saya mengucapkan sudah tuntas, saya merasa seolah-olah sebuah portal terbuka di dalam diri saya. Seolah-olah setiap sel di tubuh saya selaras dengan kepastian bahwa apa yang telah ditetapkan telah terpenuhi. Sepanjang sebagian besar hidup saya bergumul dengan kecemasan akan kapan. Saya akan menetapkan, memvisualisasikan, dan kemudian mencari-cari tanda. Seolah-olah saya membutuhkan konfirmasi segera bahwa alam semesta telah mendengar saya. Tetapi setiap kali saya mencari bukti eksternal ini, saya bergetar dalam kekurangan. Dan kekurangan hanya menghasilkan lebih banyak kekurangan. Sampai suatu hari, di tengah krisis yang seolah menelan saya seutuhnya, saya menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada penyerahan diri. Saat itu saya mengerti bahwa misi saya bukanlah untuk mengendalikan hasil, tetapi untuk mempertahankan vibrasi. Sudah tuntas adalah penyerahan diri total kepada kecerdasan ilahi. Ia berhenti mencari pembenaran, ketakutan, dan hambatan, dan sebagai gantinya mengaktifkan area yang terhubung dengan kreativitas dan pemecahan masalah. Ini adalah saat Anda melepaskan kendali dan percaya bahwa segala sesuatu sudah terorganisir di balik layar alam semesta. Ini adalah isyarat kepercayaan tertinggi. Dan ironisnya, saat Anda berhenti mencoba memaksakan segala sesuatu, saat itulah segala sesuatu mulai mengalir. Saya telah melihat prinsip ini bekerja berkali-kali dalam hidup saya dan dalam kehidupan orang-orang di sekitar saya. Saya teringat seorang wanita yang berpartisipasi dalam salah satu pelatihan saya di Toronto. Dia telah kehilangan pekerjaannya, terlilit utang, dan tidak punya arah. Selama latihan, saya meminta kelompok untuk mengakhiri ketetapan mereka dengan sudah tuntas. Awalnya dia menolak. Dia berpikir mengatakannya tanpa melihat hasil akan menjadi penipuan diri sendiri. Tetapi, dalam salah satu sesi, sesuatu bergeser dalam dirinya. Mewujudkan adalah,
Pada akhirnya, hidup dengan niat, kejelasan, dan tekad memungkinkan alam semesta berkonspirasi mendukung saya sementara saya bertindak dengan kehadiran dan tujuan penuh. Dengan berlinang air mata, dia berkata, "Sudah tuntas." 2 minggu kemudian dia menulis kepada saya. Dia telah diundang untuk memimpin proyek baru di perusahaan tempat dia selalu bermimpi bekerja. Dia berkata, "Bob, ketika saya menyatakan sudah tuntas, sesuatu dalam diri saya terbebaskan. Saya berhenti mengejar, dan alam semesta bergegas mendatangi saya." Dan itulah yang terjadi. Selama Anda meragukan, Anda menghalangi. Selama Anda mencoba mengendalikan, Anda membatasi. Tetapi ketika Anda menyatakan sudah tuntas, Anda melepaskan alirannya. Manifestasi tidak pasif. Ia menuntut Anda untuk menjadi rekan pencipta yang aktif. Oleh karena itu, ini bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang keputusan dan kebiasaan sehari-hari yang mencerminkan kenyataan yang ingin Anda bangun. Sains mendukung praktik ini. Sains memiliki penjelasan menarik untuk ini. Studi tentang pikiran bawah sadar menunjukkan bahwa penyerahan diri yang aktif mengurangi kortisol, hormon stres, dan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang bertanggung jawab atas perasaan aman dan harmoni. Keadaan kepercayaan ini membuka ruang bagi otak untuk berkreasi, melihat solusi dan menarik peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Sudah tuntas bukan hanya tindakan spiritual, itu juga merupakan pemrograman ulang neurofisiologis. Ketika Anda memahami prinsip ini, Anda menyadari bahwa semua yang Anda inginkan sudah ada di medan kuantum, hanya menunggu izin vibrasi Anda untuk bermanifestasi. Anda tidak perlu lagi merevisi, mengoreksi, atau menulis ulang. Cukup jalani kesimpulan itu dengan rasa syukur. Namun, ada sesuatu yang sakral menyertai ungkapan ini. Ia menuntut kemurnian niat. Sudah tuntas tidak boleh diucapkan dengan tergesa-gesa atau dengan kesombongan. Ini adalah deklarasi iman yang rendah hati, sebuah pengakuan bahwa kekuatan yang lebih tinggi sudah bekerja. Ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini, dia tidak berbicara tentang menyerah, tetapi tentang penyelesaian. Dia tahu misinya telah terpenuhi di alam tak terlihat, bahkan sebelum ada bukti fisik. Inilah esensi yang saya bawa ke dalam praktik harian saya. Keyakinan bahwa pekerjaan spiritual selalu mendahului manifestasi materi. Saya teringat momen yang sangat pribadi ketika saya masih berusaha memahami kekuatan prinsip ini. Saya ingin berterima kasih karena telah berada di sini, karena telah mendedikasikan waktu Anda untuk pertumbuhan Anda, dan saya jamin, apa yang akan Anda lihat selanjutnya akan memperkuat segala yang telah kita mulai hari ini. Sampai jumpa di sana. Saya dihadapkan pada keputusan penting, sesuatu yang dapat sepenuhnya mengubah arah karier saya. Saya menghabiskan berhari-hari mencoba menghitung, menganalisis, memprediksi. Sampai kelelahan, saya duduk dalam keheningan dan berkata, "Sudah tuntas." Saya percaya. Malam itu saya tidur nyenyak tanpa khawatir. Keesokan paginya saya bangun dengan kejelasan yang tidak berasal dari logika, melainkan dari intuisi. Mereka yang hidup dengan demikianlah adanya, pada dasarnya sudah hidup dalam kenyataan yang ingin mereka wujudkan. Ketika saya mengafirmasi, saya mewujudkan, saya mengambil tanggung jawab penuh untuk mengubah yang tak terlihat menjadi yang terlihat, untuk membawa getaran pikiran saya ke alam. Saya melakukan apa yang perlu dilakukan, dan keputusan itu menjadi salah satu kesuksesan terbesar dalam perjalanan saya. Ketika Anda menyatakan sudah tuntas, Anda berhenti berenang melawan arus dan mulai mengalir bersamanya. Dan dalam keadaan inilah keajaiban menjadi hal yang wajar. Mungkin Anda mendengar ini dan berpikir, "Tapi Bob, bagaimana saya bisa mengatakan sudah tuntas jika saya belum melihat hasilnya?" Dan saya menjawab Anda, justru karena Anda tidak melihat, itulah Anda perlu mengatakannya. Iman dimulai di mana penglihatan berakhir. Jika Anda perlu melihat untuk percaya, Anda terbatas pada alam materi. Tetapi jika Anda percaya sebelum Anda melihat, Anda mengakses alam kreatif. Segala sesuatu yang benar lahir tak terlihat. Benih, pikiran, niat. Sudah tuntas adalah saat Anda menghormati kebenaran ini dan memutuskan untuk percaya tanpa menuntut bukti. Cobalah, pilih sesuatu yang telah lama Anda inginkan, impian, tujuan, penyembuhan, dan berhentilah meminta.
Mewujudkan adalah mengambil kepemimpinan atas keberadaan Anda sendiri untuk memutuskan bahwa Anda tidak akan menjadi penonton kehidupan, melainkan penulis setiap bab. Oleh karena itu, saya mewujudkan bukan hanya sebuah frasa. Itu adalah komitmen terhadap kenyataan yang ingin Anda jalani. Dan realitas ini sudah ada, hanya menunggu penyerahan diri Anda. Ketika Anda berhenti meragukan yang tak terlihat bermanifestasi. Dan dalam melakukannya, saya menyadari bahwa setiap langkah kecil, setiap upaya, setiap ide yang dieksekusi, setiap pembelajaran yang diinternalisasi adalah manifestasi konkret dari ketetapan saya. Penting juga untuk menyadari bahwa mewujudkan tidak berarti mengabaikan tantangan atau kesulitan. Dan pada saat itu, apa yang dulunya tampak mustahil menjadi tak terhindarkan. Ketika saya mengatakan demikianlah adanya, saya tidak hanya mengucapkan kata-kata. Saya menyegel fakta mendalam dengan realitas yang lebih tinggi. Ini adalah bentuk persetujuan sadar. Anggukan diam-diam terhadap kekuatan yang lebih besar yang mengatur segala sesuatu. Frasa ini membawa kekuatan yang melampaui pikiran rasional. Ketika Anda menggunakannya dengan keyakinan penuh, Anda menyadari bahwa hidup berhenti menjadi medan perang dan berubah menjadi lahan subur untuk penciptaan. Saya telah menyaksikan ini berkali-kali dalam perjalanan hidup saya. Penelitian tentang neuroplastisitas menunjukkan bahwa ketika Anda menerima suatu situasi sebagai sesuatu yang sudah tuntas, otak menyesuaikan pola pikirnya. Dengan kata lain, tindakan sederhana mengafirmasi, demikianlah adanya, dengan perasaan menciptakan kondisi nyata agar yang mustahil menjadi mungkin. Ini adalah fisika pikiran yang beroperasi pada level tertingginya. Selain itu, frasa ini bertindak sebagai filter yang kuat untuk energi Anda. Bayangkan bahwa setiap pikiran dan emosi adalah gelombang getaran. Jika Anda berpegang pada keraguan atau kecemasan, getaran Anda menyebar. Tetapi ketika Anda menyatakan, demikianlah adanya, ia berkonsentrasi, menstabilkan, dan menciptakan koherensi antara niat dan manifestasi. Orang yang menguasai praktik ini tidak membuang energi untuk mencoba mengendalikan dunia luar. Mereka mengarahkan kekuatan mereka pada apa yang benar-benar penting, mempertahankan fokus mutlak pada apa yang ingin mereka capai. Saya telah belajar bahwa demikianlah adanya juga menciptakan otoritas yang hening. Ketika Anda mengucapkannya, Anda tidak bertanya, tidak membenarkan, tidak mencari persetujuan eksternal. Anda mengafirmasi dan hidup hampir tidak terasa menyesuaikan diri untuk memenuhi. Ini adalah perilaku yang diamati pada pemimpin, seniman dan ilmuwan sukses yang telah mencapai prestasi luar biasa. Mereka tidak bertanya, apakah ini mungkin? Mereka mengafirmasi, demikianlah adanya, dan membiarkan eksekusi berjalan. Sikap ini mengubah cara orang lain memandang Anda. Dan yang lebih penting, cara Anda memandang diri sendiri. Oleh karena itu, mengulang demikianlah adanya, bukan sekadar ritual. Ini adalah praktik transformatif. Setiap kali saya mengucapkannya, saya merasa pikiran, hati, dan jiwa saya selaras. Ini seperti menyentuh frekuensi yang beresonansi dengan esensi alam semesta. Dan indahnya adalah siapapun bisa mengakses energi ini. Tidak peduli latar belakang, keyakinan, atau batasan yang terlihat, setiap pikiran, setiap kata, setiap emosi memancarkan frekuensi yang berinteraksi dengan medan energi di sekitar kita. Ilmuwan yang mempelajari resonansi dan fisika kuantum telah menemukan bahwa sistem yang berdekatan cenderung menyinkronkan diri. Dengan menyatakan dengan keyakinan, demikianlah adanya, Anda memberitahu alam semesta dan diri Anda sendiri bahwa perubahan tidak hanya diinginkan, itu tak terhindarkan. Ketika saya mengintegrasikan demikianlah adanya ke dalam kehidupan sehari-hari saya melihat bahwa hambatan menjadi pelajaran, tantangan berubah menjadi peluang. Dan yang lebih penting, saya mempertahankan kedamaian mendalam yang menopang semua tindakan saya. Ini adalah kepercayaan murni, penyerahan rasa takut, dan penerimaan mutlak bahwa apa yang kita tetapkan dengan niat dan perasaan akan terwujud. Dan sikap inilah yang membedakan mereka yang bermimpi dari mereka yang berkreasi. Realitas fisik. Ini bukan tentang menunggu keajaiban turun dari langit, pun bukan sekadar berharap pasif sesuatu terjadi. Mewujudkan adalah bertindak dengan niat yang jelas,
konsistensi, dan koherensi. Ini adalah menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan sehingga setiap gerakan menjadi perpanjangan dari apa yang telah Anda tetapkan. Ketika saya mulai secara sadar mempraktikkan ini, saya menyadari bahwa manifestasi bukanlah sihir, melainkan konsekuensi tak terhindarkan dari pikiran yang disiplin dan tindakan yang selaras dengan tujuan. Sebelumnya, saya sering menghabiskan energi untuk mencari jalan pintas, solusi eksternal, mencoba meyakinkan dunia bahwa saya pantas sukses. Tetapi saya menyadari bahwa tidak ada yang berhasil selama energi saya tersebar. Dengan menyatakan saya mewujudkan, saya secara sadar memilih untuk menciptakan nilai, mengembangkan keterampilan, dan bergerak menuju tujuan saya dengan niat dan kehadiran penuh. Afirmasi sederhana ini mengubah sikap saya terhadap kehidupan. Saya mulai melihat peluang alih-alih masalah, melihat sumber daya alih-alih keterbatasan, dan bertindak alih-alih bereaksi, melibatkan koherensi antara pikiran dan perilaku. Ketika saya mengatakan, saya mewujudkan kemakmuran melalui pekerjaan saya sedang mengikat pikiran dan tubuh saya pada tindakan yang berkelanjutan dan disengaja. Setiap panggilan, setiap pertemuan, setiap ide yang muncul dilihat sebagai bagian dari proses kreatif. Studi dalam psikologi positif menunjukkan bahwa orang yang memvisualisasikan hasil yang jelas dan bertindak selaras dengan niat mereka mengaktifkan sirkuit otak yang bertanggung jawab untuk fokus, memori, dan pemecahan masalah. Selain itu, dopamin yang dilepaskan selama proses ini menghasilkan motivasi, meningkatkan kemungkinan ketekunan dan keberhasilan. Ini seperti menyetel frekuensi. Semakin jelas niatnya, semakin cepat ia menemukan resonansi dalam kenyataan. Mewujudkan juga tentang mengambil tanggung jawab. Ketika saya mengatakan saya mewujudkan, saya mengafirmasi bahwa saya tidak menunggu keberuntungan. Saya tidak menyerahkan hidup saya pada kebetulan. Saya secara sengaja menciptakan masa depan yang ingin saya jalani. Pikiran, tubuh, dan jiwa saya bekerja serasi. Setiap keputusan dibuat dengan kesadaran, dan setiap peluang dikenali dan diambil. Praktik ini mengubah hidup menjadi aliran penciptaan yang disengaja yang berkelanjutan, di mana apa yang dulunya tampak jauh menjadi nyata. Setiap kali saya mengatakannya, saya mengingatkan diri sendiri bahwa energi saya kreatif, tindakan saya kuat, dan masa depan saya dapat dibentuk. Ini adalah jembatan antara apa yang saya bayangkan dan apa yang saya ciptakan secara efektif, dan menguasai praktik ini adalah menguasai kehidupan itu sendiri. Anda mungkin berpikir bahwa semua yang saya katakan adalah mistisisme, praktik spiritual yang tidak terbukti, tetapi kenyataannya adalah sains mengonfirmasi dan menjelaskan dengan tepat apa yang terjadi ketika Anda menyatakan, merasakan, dan bertindak dengan niat. Tubuh dan pikiran manusia beroperasi pada pola listrik dan kimia yang merespons langsung kata-kata, emosi, dan gambar yang Anda proyeksikan. Ketika Anda berbicara dengan keyakinan, setiap sel dalam tubuh Anda mendaftarkan frekuensi itu. Dopamin dan serotonin, neurotransmitter yang terkait dengan motivasi, kepercayaan diri, dan kejernihan mental, dilepaskan, menciptakan keadaan internal yang identik dengan seseorang yang telah mencapai apa yang mereka inginkan. Dengan kata lain, manifestasi bukan hanya visualisasi atau keyakinan, ini adalah kimia otak yang bekerja. Para peneliti di Harvard dan Stanford mempelajari atlet elit dan mengamati bahwa mereka yang berulang kali memvisualisasikan tujuan mereka sebelum mencapainya mengaktifkan area otak yang sama. Ketika saya mengatakan saya mewujudkan, saya sedang memulai siklus neurokimia yang mempersiapkan tubuh dan pikiran saya untuk bertindak dengan cara yang konsisten dengan niat saya. Tapi ini bukan hanya tentang otak. Ada juga prinsip koherensi getaran. Dengan kata lain, ketika Anda mempertahankan konsistensi antara apa yang Anda inginkan dan bagaimana Anda bertindak, energi Anda mulai menarik keadaan, orang, dan peluang yang selaras dengan frekuensi yang sama. Ini yang dikenal sebagai efek atraksi, tetapi didasarkan pada prinsip fisika dan biologi, bukan takhayul. Ilmu perilaku juga menunjukkan bahwa tindakan yang disengaja, ketika disertai dengan visualisasi dan keyakinan, secara eksponensial meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Individu yang menegaskan tujuan mereka, yang menghayatinya secara emosional,
mengembangkan ketahanan, fokus, dan kreativitas yang lebih besar. Mereka menyadari peluang yang luput dari perhatian orang lain dan tidak gentar menghadapi kemunduran. Otak secara harfiah terlatih untuk mengidentifikasi dan menciptakan solusi karena ia percaya bahwa hasilnya sudah ada. Ini seperti menanam benih yang sudah mengandung bentuk pohon dewasa. Pertumbuhan terjadi dari dalam keluar, dan setiap tindakan yang Anda ambil selaras dengan visi yang sudah Anda rasakan. Selanjutnya, ketika Anda menggabungkan emosi yang kuat dengan afirmasi sadar, Anda merangsang bukan hanya otak Anda, tetapi seluruh sistem saraf Anda. Praktik deklarasi yang konsisten menciptakan pola pikir positif otomatis, mengurangi kecemasan, dan memperkuat keyakinan batin. Inilah sebabnya mengapa para pencapai besar dunia, pengusaha, seniman, ilmuwan, selalu menekankan pentingnya melihat hasil sebelum itu terwujud. Oleh karena itu, ini bukan sekadar keyakinan, ini adalah sains. Setiap kata yang Anda ucapkan, setiap deklarasi yang Anda afirmasikan dengan emosi, membentuk pikiran, tubuh, dan persepsi Anda tentang dunia. Dengan mendeklarasikan secara yakin, Anda mengaktifkan mekanisme internal yang mengubah niat menjadi tindakan dan tindakan menjadi hasil. Ini adalah hubungan tak terlihat antara pikiran dan materi, antara keinginan dan realitas. Ketika Anda terlalu banyak berbagi deklarasi, rencana, dan niat Anda, energi itu tersebar. Setiap kata yang diucapkan ke angin adalah kebocoran kecil dari kekuatan yang seharusnya terkonsentrasi di dalam diri Anda. Ini adalah bukti bahwa penciptaan sadar bukanlah sihir, melainkan proses alami yang terbukti, yang dapat dikuasai siapa saja jika mereka memahami bagaimana menyelaraskan emosi, kata, dan tindakan dalam harmoni sempurna. Inilah sebabnya mengapa konsistensi sangatlah penting. Setiap deklarasi, setiap emosi yang dirasakan secara intens memperkuat sirkuit yang menghubungkan saya dengan realitas yang saya inginkan. Apa yang dulu tampak abstrak menjadi nyata karena saya menggunakan sains dan spiritualitas bersama, dan hasilnya tak terhindarkan. Mendeklarasikan dengan emosi, oleh karena itu, adalah praktik transformasi mendalam yang bekerja secara simultan pada pikiran, tubuh, dan alam semesta. Ada suatu masa ketika saya bekerja di pekerjaan biasa, terlilit utang, tidak memiliki prospek yang jelas, dan merasa hidup berlalu tanpa menawarkan peluang apapun. Saya membaca tentang kesuksesan, mendengarkan pidato motivasi, mempelajari buku-buku dari para master hebat, tetapi tidak ada yang tampak terwujud. Semuanya tetap jauh, hampir tidak terjangkau. Momen menentukan tiba ketika saya membaca baris dalam buku Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Apa yang dapat dipikirkan dan diyakini oleh pikiran manusia dapat dicapainya. Tidak cukup hanya memikirkan atau menginginkan, saya perlu meyakini dengan emosi dan bertindak selaras. Malam itu saya membuat deklarasi sadar pertama saya. Saya kaya akan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan akan membuat saya makmur. Saya menutup mata, memvisualisasikan hidup saya yang telah berubah, merasa seolah-olah setiap detail sudah ada, dari energi pekerjaan saya hingga perasaan kelimpahan dalam kehidupan sehari-hari. 2 minggu kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya menerima tawaran untuk bekerja dengan Earl Nightingale, pria yang akan menjadi mentor saya dan mengubah total arah hidup saya. Ini bukan keberuntungan, ini bukan kebetulan. Ini adalah manifestasi dari deklarasi yang selaras dengan visi saya, didorong oleh emosi, tindakan, dan kejelasan. Peristiwa ini membuka mata saya pada sebuah kebenaran penting. Deklarasi sadar adalah jembatan antara di mana Anda berada dan di mana Anda ingin berada. Saya belajar bahwa perbedaan antara mereka yang hanya bermimpi dan mereka yang benar-benar mencapai terletak pada keberanian untuk menghayati dan menyatakan, saya memanifestasikan dengan keyakinan mutlak. Oleh karena itu, saya mengikuti petunjuk para master. Ketika Anda berdoa, masuklah ke kamar Anda dan tutuplah pintu. Kekuatan tumbuh dalam keheningan, dalam introspeksi, dalam hubungan intim dengan diri Anda sendiri. Di ruang inilah yang tak terlihat bekerja demi mereka yang percaya, tanpa saksi, tanpa validasi eksternal, hanya dengan kepastian bahwa apa yang telah dideklarasikan akan terwujud. Dan justru atas prinsip inilah
saya membangun tantangan 7 hari. Kemudian ucapkan dengan emosi dan keyakinan, saya mendeklarasikan. Sekarang, ini telah terjadi, ini telah tergenapi, begitulah. Saya memanifestasikan. Ini bukan ritual kosong, ini adalah praktik ampuh pemrograman ulang internal. Penyelarasan mendalam antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Dan jika Anda melakukan ini dengan disiplin dan keyakinan tulus, Anda akan melihat perubahan halus, lalu yang lebih jelas. Pikiran yang membatasi akan menghilang, peluang akan muncul dari tempat yang paling tidak Anda duga, dan energi Anda akan mulai bergetar selaras dengan kehidupan yang ingin Anda ciptakan atau menunggu, tetapi dari mendeklarasikan, merasakan, dan bertindak dengan keyakinan. Setiap kata yang Anda ucapkan, setiap emosi yang Anda rasakan, setiap tindakan yang selaras dengan tujuan Anda adalah langkah dalam membangun kehidupan yang Anda inginkan. Inilah rahasianya, menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan agar yang tak terlihat menjadi terlihat, agar apa yang Anda bayangkan hari ini adalah realitas yang Anda jalani besok. Dan sekarang, sebuah langkah baru terbentang di hadapan Anda. Dalam video berikutnya yang muncul di layar Anda akan menaiki satu langkah lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda, belajar untuk lebih memperluas kekuatan kreatif Anda dan menjadi pribadi yang lebih baik dari diri Anda saat ini.